Assalamualaikum, hai Creative People. Kembali lagi dengan saya, Bella. Sebelumnya nih, selamat datang di Podcast Talk BPKK Bekasi, tempat kumpulnya Creative People. Kali ini kita nih Creative People kedatangan tamu istimewa yang di awal saya sudah ngomong nih ke teman-teman semua nih ya, Creative People semuanya, bahwa kita akan mengundang orang-orang yang berkompeten di bidangnya untuk menjelaskan apa sih itu sih dari kantor kita, kenapa sih ada podcast talknya BPKK Bekasi ini gitu kan. Yang kita sambut kali ini cantik, udah senyum-senyum ya Bu ya, Ibu Kepala Balai BPKK Bekasi. Kurang kencang. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Ibunya lagi sibuk loh, dipepet-pepetin, Ibu kapan waktunya gitu ya. Akhirnya Ibu bersedia untuk tampil di podcast kita untuk lebih bisa mengenal teman-teman Creative People semua, tahu nih lebih sayang sama BPKK Bekasi ya Ibu ya. Ya ini boleh kita perkenalkan Ibu Lucia Hartining Tias. Terima kasih Ibu, silahkan Ibu, mohon maaf. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat semuanya. Karena orang akan nontonnya bisa pagi, bisa subuh, benar kan untuk di podcast. Pas sekali Pak. Boleh Ibu memperkenalkan diri nih, Ibu itu dari mana dulunya? Boleh memperkenalkan diri dikit, boleh ya Pak ya? Sampai akhirnya bisa mengkepala-balaikan BPKK Bekasi. Nah nih, dengan Ibu nih langsung melejit kita dari followers kita berapa jadi gitu. Mbak Bella bisa aja nih. Baik, selamat sore Creative People. Terima kasih waktunya Mbak Bella. Sore ini saya senang sekali nih diundang di podcastnya BPKK Bekasi. Perkenalkan nih, diminta untuk memperkenalkan diri ya. Tadi udah disebut sama Mbak Bella nih. Izin, saya Lucia Hartining Tias Mardiasari. Saya lulusan dari Sarjana Teknik Elektro Universitas Katolik Sugio Pranoto. Kemudian saya mengambil pasca sarjana di Universitas Dian Nuswantoro Udinus, Magister Komputer, dan lanjut dengan Magister Manajemen dari Universitas Semarang. Iya, saya lahir di Semarang Mbak, ini Semarang, kemudian hijrah ke Bekasi tahun 2019. Jadi sebelum COVID saya ini ke Bekasi, ada di mensupport Balai Besar Peningkatan Produktivitas Direktorat Jenderal Binalatas waktu itu, sekarang berubah menjadi Binalavotas. Ibu ini kalau Bella boleh bilang ya, dulunya di BPPP ya Bu ya. Kita sama-sama di BPPP awalnya, terus balik ke BPKK. Nah, ibunya benar-benar pas banget. Dari Bekasi balik lagi ke Bekasi, bener-bener emang jodohnya di Bekasi ya Bu ya, untuk mengkepalai Balai BPKK Bekasi nih. Nah Ibu boleh nggak sih buat Creative People tahu semuanya nih ya Bu ya, apa sih Bu? Creative People pengen tahu dong, tuh sih dari balai kita ini apa sih sebenarnya gitu kan? Atau misalnya lebih tepatnya nih Bu ya, regulasinya dulu nih Bu, regulasi dari kantor kita. Boleh nggak Bu dibantu jelasin ke Creative People semuanya nih Bu? Baik, Creative People, Balai Perluasan Kesempatan Kerja, salah satu unit pelaksana teknis di bawah naungan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. BPKK Bekasi itu dibentuk, jadi kalau dibilang ulang tahunnya itu kemarin Mbak, 4 Februari. Pastinya. Jadi 4 Februari kegiatan kita ya, jadi 4 Februari itu kita terbentuk tahun 2022 ya, mulai 2022, jadi 1 tahun yang lalu ya. Kemudian untuk regulasi yang kita ikutin gitu kan, regulasinya kita berpijak pada
peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2013 tentang perluasan kesempatan kerja. Kemudian Permenaker nomor 1 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Lanjut lagi, Permenaker nomor 1 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian lanjut lagi Mbak Bella, banyak ini ya, Permenaker nomor 22 tahun 2022, bukan Permenaker, Kepmenaker ini yang benar. Kepmenaker nomor 22 tahun 2022 tentang uraian fungsi organisasi dan tugas koordinator dan subkoordinator jabatan fungsional pada unit pelaksana teknis di Kemenaker. Maaf ya Ibu, sambil baca karena takutnya nanti salah menyampaikan kan gitu. Iya. Karena kan di kita nih Bu ya, kita akan menyampaikan informasi itu harus valid, harus benar kan Bu. Mending kita baca ya Bu ya daripada kita asal-asalan nyebut ya Bu ya. Baik, kemudian Permenaker nomor 16 tahun 2022 tentang pedoman penyaluran bantuan pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan tahun anggaran 2023. Lanjut lagi Dirjen, jadi dikuatkan nih ya, dari PP sampai Permenaker, kemudian Dirjen Bina Penta dan PKK nomor 3 garing 11 garing PK titik 03 titik 00 garing 7 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah program pembinaan ketenagakerjaan bantuan tenaga kerja mandiri pemula tahun 2023. Kemudian lanjut surat direktur perluasan kesempatan kerja nomor 3 garing 1560 garing PK titik 03 garing 6 garing 2023 tentang petunjuk teknis bantuan pemerintah pada program perluasan kesempatan kerja tahun 2023. Itu regulasi yang kita ikutin ya Mbak Bella terkait bagaimana kita berkegiatan di balai. Jadi kalau kita lihat dari regulasi ini yang kita tarik benang merahnya itu adalah bagaimana kita bisa memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat yang notabene itu pengangguran. Jadi notabene pengangguran, kemudian belum mendapatkan kesempatan pengangguran itu yang belum mendapatkan kesempatan kerja ya. Kemudian teman-teman yang kena PHK. Jadi itu yang mendasari kegiatan kita terkait dengan perluasan kesempatan kerja. Wow, banyak ya dasar-dasar penguat hukumnya. Sudah jelas ya Bu ya, dari undang-undang, Kemenaker, dari keputusan surat Dirjen ya Bu, Dirjen, Dir, terus ada surat balai juga ya Bu ya. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian nih, pemerintah tuh baik banget sudah menyiapkan bantuan untuk creative people semuanya yang tadi Ibu bilang dampak dari Covid tadi ya Bu ya, ada PHK, teman-teman creative people yang belum dapat istilah belum dapat pekerjaan ya Bu ya, bisa berwirausaha ya Bu ya, dengan dasar hukum yang sudah jelas, sudah kuat. Nah, setelah menjelaskan regulasi nih Bu, pasti dong Bu kita punya tugas dan fungsi balai ya Bu ya. Boleh nggak nih Bu dikasih tahu ke creative people semuanya nih Bu, tugas dan fungsi balai kita tuh apa sih Bu gitu? Jadi sesuai dengan Permenaker nomor 1 tahun 2022, tugas dan fungsi Balai Perluasan Kesempatan Kerja itu ada 2. Yang pertama penciptaan tenaga kerja mandiri pemula, dan yang kedua adalah peningkatan jejaring perluasan kesempatan kerja. Dari penciptaan tenaga kerja mandiri pemula ini, jadi istilahnya kalau pemula kan rintisan usaha ya. Jadi kalau dikategorikan itu di undang-undang kalau tidak salah nomor 20, undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, kategori pemula ini masuk ke ultra mikro. Jadi belum masuk ke mikro ya, karena dia istilahnya teman-teman masyarakat yang masih belum mendapatkan kesempatan kerja tapi ingin berwirausaha. Jadi wirausaha ini merupakan satu gebrakan di mana ketika ada gap
penempatan tenaga kerja ini adalah satu-satunya cara untuk memberikan akses kepada masyarakat mendapatkan pekerjaan. Ya. Nah, terus lanjut Mbak, Bella, terkait dengan peningkatan jejaring. Jadi setelah kita ciptakan nih dengan melalui bantuan program, tadi kan di regulasinya ada penerima bantuan program tenaga kerja mandiri pemula. Jadi setelah mereka kita beri bantuan program, apa yang harus dilakukan oleh Balai Perluasan Kesempatan Kerja ini? Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas mereka, memberikan mereka akses terkait promosi dan pemasaran. Kemudian setelah promosi dan pemasaran, mereka juga kita berikan akses terkait penguatan kapasitas mereka, entah itu hard skill-nya maupun soft skill-nya. Yang berikutnya adalah di peningkatan jejaring perluasan kesempatan kerja, kita melakukan yang namanya layanan informasi. Layanan informasi itu di tahap awal kita mensosialisasikan program-program yang terkait dengan perluasan kesempatan kerja. Wow, berarti benar-benar nih pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan sudah benar-benar matang dalam membuat program ya Bu ya. Dikasih bantuan gitu kan secara cuma-cuma kepada creative people semuanya. Terus diperhatikan oleh balai, di mana itu tadi yang seperti Ibu bilang tadi, bahwa akan ada penguatan, akan ada peningkatan kapasitas maupun soft skill maupun hard skill ya Bu ya. Hard skill dan soft skill. Siap salah. Ya bener. Jadi kan bener-bener baik banget. Udah ada dikasih bantuan, tidak dilepas. Tadi juga disebut dengan Ibu Lucia tadi bahwa kita juga membantu untuk bidang kerjasamanya juga ya Bu ya. Wah, apalagi creative people. Kurang baik apalagi pemerintah Indonesia ya Bu ya, sudah menyiapkan program, dibina juga. Nah tadi Ibu sudah menjelaskan secara singkat. Balik lagi nih Bu, kan tadi sudah ada tugas dan fungsinya. Kalau struktur organisasi dan wilayah kerja kita itu di mana aja sih Bu? Biar creative people nih juga tahu juga nih. Udah ada nih, emang wilayahnya Bekasi di mana aja nih? Biar juga tahu nih teman-teman creative people semuanya nih. Boleh dibantu Ibu? Baik, saya lanjut tadi kan masih tugas dan fungsi. Tugas saja ya, sedangkan baru tugas. Kemudian apa sih fungsi Balai Perluasan Kesempatan Kerja Bekasi? Jadi kami punya 2 core unit bisnis ya, core bisnisnya. Core bisnis kami yang pertama penciptaan tenaga kerja mandiri itu di breakdown lagi, ada pemberian pelayanan fungsional dalam perencanaan dan pelaksanaan verifikasi faktual calon TKM pemula. Tuh yang pertama. Kemudian yang kedua itu pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan TKM pemula. Jadi setelah kita melakukan verifikasi, jadi data yang masuk ke kita lakukan verifikasi, kemudian kita melakukan bantuan monitoring dan evaluasi, bukan bantuan, tapi kita melakukan atau melaksanakan monitoring dan evaluasi. Kita pastikan nih bahwa yang menerima bantuan program bisa melakukan atau melaksanakan proses usahanya sampai sejauh mana mereka. Kalau kita tidak melakukan pemantauan, kita tidak tahu keberhasilan mereka. Jadi dari nol mereka melakukan usaha, tetap kita lakukan pendampingan dan pemantauan. Kemudian yang ketiga itu pelaksanaan pembekalan TKS. Apa itu TKS? TKS itu adalah tenaga kerja sukarela. Jadi benar yang disampaikan Mbak Bella nih, bahwa kementerian kita sudah menyiapkan segala sesuatunya dari hulu sampai ke hilir, termasuk TKS ini, tenaga kerja sukarela, di mana tenaga kerja sukarela ini dibentuk untuk melakukan pendampingan teman-teman TKM. TKM tahu ya, tenaga kerja mandiri pemula. Ada pemula, ada lanjutan ya, tenaga kerja mandiri. Kemudian yang terakhir di core unit penciptaan tenaga kerja mandiri ini ada pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan. Nah, jadi kita tidak lepas nih dari Balai Perluasan Kesempatan Kerja. Jadi sebenarnya
program Pahala ini sudah cukup luar biasa ya. Dari ada TKM, kemudian ada TKS yang melakukan pendampingan di lapangan, kemudian dari TKS ini kita lakukan pemantauannya, bagaimana mereka mendampingin teman-teman TKM ini yang kita lakukan Mbak Bella. Kemudian core unit yang kedua, peningkatan jejaring perluasan kesempatan kerja yang tadi saya sampaikan. Jadi apa sih yang kita lakukan di core bisnis yang kedua ini? Yang pertama yaitu pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pelayanan informasi. Tadi informasi, maka saya pengen nih creative people rajin-rajin datang ke BPKK atau menghubungin call center kami. Jadi call center kami nanti disebutkan Mbak Bella di mana itu call center kami. Kalau lupa ya itu harus diinformasikan kepada teman-teman creative people. Satu lagi Bu, informasi juga ada di Instagram kita. Kita punya IG, kita ada IG kita BPKK Bekasi, YouTube juga ada TikTok, terus ada Facebook. Jadi informasi itu kita sudah mencebarluaskan informasi itu di berbagai platform media sosial kita. Jadi platform Creative People semuanya nih bisa dapat gali informasi tidak dari call center, tapi juga bisa dari media sosial yang ada kita punya nih. Nah, kalau misalnya teman-teman males nih baca-baca, dengerin podcast kita. Karena informasi akan kita gali juga di sini nih, gitu. Nah, tadi Ibu juga belum menjelaskan nih Bu, wilayah kerja kita nih Bu. Wilayah kerja kita di mana aja sih Bu? Iya, sebentar. Saya belum selesai. Masih banyak, Fungsinya belum selesai. Fungsinya banyak nih. Kita lanjut ya. Boleh, kita lanjut Ibu. Karena kan ini penyampaian informasi ya Bu ya. Peningkatan jejaring perluasan kesempatan kerja dan konsultasi dan temu konsultasi. Ini creative people boleh memanfaatkan fungsi ini ketika sudah mendaftar. Jadi mendaftar, terseleksi, masuk di dalam binaan kita ya. Jadi binaan kita tenaga kerja mandiri. Temu konsultasi, promosi pemasaran, business matching. Tadi lupa menyebut business matching. Jadi business matching pemula ini agak sedikit berbeda dengan yang TKM lanjutan, karena kalau kita challenge kita atau peluang kita itu untuk teman-teman TKM khususnya ya, nanti business matchingnya kita kenalkan di pasar lokal maupun pasar nasional dulu kan gitu. Bagaimana pergerakannya business matching. Dan terakhir adalah peningkatan kapasitas TKM pemula. Dua core bisnis ini disupporting oleh satu bidang, namanya bidang umum. Yaitu ada bidang umum ini. Apa sih yang dilakukan oleh bidang umum ini? Yang pertama adalah penyusunan rencana program dan anggaran. Kemudian kalau tidak ada bidang umum, dua core bisnis ini, core unit ini tidak bisa berjalan karena tidak ada yang merencanakan kan gitu. Kemudian pelaksanaan urusan organisasi dan sumber daya manusia, aparatur, tata laksana, keuangan rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara, dan yang terakhir adalah penyusunan, evaluasi dan pelaporan. Ada supporting unit, core unit, kemudian semuanya ini kami membentuk tim, yaitu tim inovasi dan publikasi. Ini ujung tombak kami untuk melakukan woro-woro atau melakukan woro-woro itu kalau dalam bahasa Indonesianya apa? Publikasi. Jadi publikasi. Ya, benar sekali nih, creative people membantu nih. Publikasi keren. Paham ya woro-woro. Jadi untuk wilayah kerja, tadi balik lagi yang ditanyakan Mbak Bella. Wilayah kerja kami ada di wilayah barat. Jadi tidak semua ya, wilayah barat itu ada Sumatera, Pulau Sumatera, Jawa dan Bali. Jadi kalau di total itu ada untuk Pulau Sumatera ada 154 kota kabupaten, kemudian yang Pulau Jawa 119 kota kabupaten, dan Pulau Bali hanya 9 kota kabupaten. Cukup lumayan luas dengan sumber daya manusia kita. Ada 19 aparatur sipil negara, kemudian 15 tenaga pengadministrasian umum, dan 19 alih daya. Struktur organisasi kita simple.
karena kita masuk di eselon 3, jadi Balai Perluasan Kesempatan Kerja hanya ada satu kepala balai, kemudian Kasubag Umum, 2 sub koordinator yaitu penyelenggara TKM pemula, penciptaan TKM pemula dan peningkatan jejaring perluasan kesempatan kerja. Begitu Mbak Bella. Iya. Lengkap ya. Tapi kalau belum ada yang lengkap bisa digali lagi Mbak Bella. Pasti jadi. Tapi untuk kreatif people pasti udah jelas banget nih, udah dijelaskan panjang kali lebar nih. Apalagi coba Bu Lucy dijelasnya. Kapan lagi Bu Kepala kita wawancarain kan ya terkait dengan ini. Iya. Nah, tadi kita udah jelasin struktur organisasi, wilayah kerja, tugas fungsi balai. Satu lagi Bu, frameworknya Bu, boleh nggak Bu? Iya. Jadi dari tugas kemudian fungsi BPKK kami coba breakdown kembali ya, kita breakdown, muncullah framework perluasan kesempatan kerja, di mana framework perluasan kesempatan kerja itu dari input, proses, kemudian output ya. Dari inputan berarti calon ini kita melakukan identifikasi, verifikasi calon penerima bantuan TKM pemula. Nah, ini verifikasi ini saat ini masih dilakukan oleh Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja. Jadi ada di bagaimana caranya. Jadi creative people itu bisa mendaftar melalui platform Siap Kerja. Jadi harus daftar dulu. Kalau nggak daftar dulu nggak bisa nih langsung masuk ke BizHub. Ya, jadi kalau sudah masuk di Siap Kerja, nanti ada menu di situ BizHub. Jadi bisa diakses di situ. Ya. Terima kasih loh Ibu. Ibu sudah menjelaskan tentang regulasi, tugas fungsi dari balai kita, struktur organisasi, wilayah kerja. Sebenarnya ada beberapa lagi nih creative people. Cuma terlalu panjang kalau dijelasin. Jadi gimana kalau misalnya kita lanjut ke part 2 ya Bu ya. Biar creative people juga nih penasaran, kok cuma setengah-setengah sih informasinya. Tenang, kita akan kasih informasi lebih lengkap lagi, lebih jelas lagi ke creative people semua. Tapi tunggu di part 2 ya. Bye creative people.